Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqauli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Al Bukhari. Ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya Rabbi. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu ikhwan akhwat sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucunya pun makin baik, solih solihah. Amin ya Rabbi. Baik, pada kesempatan ini kita akan kaji yaitu sebab-sebab lemah dan rusaknya hati dan iman. Sebab-sebab lemah dan rusaknya hati dan iman. Jadi ilustrasinya, panjenengan misalkan habis beli, habis belanja, katakanlah bunga, kembang atau tanaman, mungkin juga bentuknya buah, atau misalkan cabai atau terong atau apalah. Tanaman itu yang panjenengan beli itu dalam kondisi bagus, tetapi ketika sudah sampai di rumah panjenengan tidak diapa-apain, kira-kira dia akan tumbuh bagus atau mati? Berarti harusnya diapakan? Berarti dijaga, dirawat, dipelihara, dipupuk, ya, dirumat kalau orang Jawa bilang. Begitu kita juga, Allah memberi kita tuh hati fitrah yang luar biasa. Karena Rasul menyatakan, maksudnya sungguh fitrah yang diberikan oleh Allah, hati itu semuanya baik. Kecenderungannya hanya pada kebaikan dan mengingkari pada keburukan, maksiat dan dosa, kekufuran dan kekafiran. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman
wa zayyana fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Maka ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada rasul, ya. Sehingga apa, kalau ada permasalahan segera kembalikan, tanyakan kepada rasul, maka Allah akan menurunkan wahyunya sebagai jawaban dan solusinya, ya. Sekiranya rasul yang mengikuti kalian umat, jadi rasul yang mengikuti manusia ini, maka rusaklah, hancurlah tatanan dunia ini, tatanan hati manusia. Tetapi siapa yang dia mengikuti, mentaati rasul, mengikuti apa dari risalah yang dibalik rasul, maka selamatlah. Makanya ditanamkan oleh Allah, yaitu walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Maka Allah tanamkan kepada seseorang itu keimanan. Ya. Kemarin kita sebut, kalau sudah disebut iman berarti apa maknanya? Kalau disebut iman maknanya? Kalau disebut iman maknanya? Kalau sudah sampai disebut iman itu adalah percaya, yakin seyakinnya tanpa keraguan. Jadi kalau masih ada keraguan berarti iman kita ya belum baik. Contohnya Ar-Razzaq, yang kasih rezeki itu Allah. Ya sih, yang kasih rezeki Allah, tapi, nah kata-kata tapi itu menunjukkan kita masih ragu. Yang kasih kesembuhan itu Allah, tapi, nah udah. Tadi saya baru ngobrol mengenang masa lalu ketika sempat ya ke Filipina itu, qadarullah di sana saya sakit malaria. Kata ikhwan itu, udah tidak ada obatnya Ustadz, antum tawakal saja. Itu maknanya kasarnya wis nunggu mati saja. Tapi di saat itulah saya malah terpikir, kalau kita nih lagi sakit, lagi kayaknya dekat dengan kematian, ya yang disukai oleh Allah Pak, perbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah. Dan saya sekarang menemukan, Masya Allah, ternyata makna zikrullah itu dahsyat, banyak banget. Jadi ketika disebut zikrullah itu ternyata cakupannya tidak kurang mencapai 6-7 poin. Mungkin ada di antara ikhwan yang mau kasih jawaban, atau yang akhwat yang bisa menjawab dengan benar. Ini hadiahnya umroh bayar sendiri. Jadi ternyata dalam jihad saja, wadkurullaha dzikran katsira, kamu banyak-banyak sebut asma Allah, ya. Kenapa? Kemarin sudah saya awali, kalau dikatakan iman itu berarti percaya, yakin seyakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau masih ada keraguan berarti iman kita belum mantap. Kalau sudah bicara zikrullah berarti selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di setiap permasalahan. Semua keadaan disikapi, kembalikan kepada Allah. Semua permasalahan dikembalikan, minta kepada Allah jalan keluarnya atau solusinya, ya. Baik, dan itu ternyata yang membuat hati kita baik. Dan itu ternyata juga yang membuat orang itu rusaknya hatinya, imannya itu ternyata, ya. Mungkin pagi ini kita hanya 2 poin saja kita angkat. Jadi kalau antum tadi sepakat, kita beli tanaman itu kalau dijaga, dirawat di rumah, dipelihara, dipupuk, disirami dengan baik, dia akan tumbuh berkembang baik, bahkan buahnya juga akan baik. Tapi kalau dibiarkan akan layu. Ikhwan dan akhwat, ingat, hidup ini pilihan. Mau layu atau mau maju. Mau sakit atau mau bangkit. Ya, mau hidup ataupun mau mati. Mau putus atau mau terus. Hanya itu pilihannya. Mau surga atau neraka. Maka kalau kita pinginnya adalah maju, berarti hal-hal yang menjadikan layu itu kita harus buang. Kalau kita mau terus, yang menjadikan terputusnya ikatan kita dengan Allah, terputusnya, ya, dalam kebaikan itu harus segera kita, ya, harus kita benahi. Ya. Ingat antum ketika antum naik perahu, orang naik perahu tenggelam karena apa? Karena apa?
perahunya bocor. Kalau perahunya bocor ketahuan, bocor, terus antum tempel tutup, aman. Tetapi kalau perahu itu bocor dibiarin aja, bocornya cuman kecil, akhirnya dia akan membesar. Itulah yang menyebabkan tenggelam. Menyepelekan permasalahan yang kecil. Hati-hati. Kadang-kadang kita terjebak dari masalah-masalah yang kecil. Orang kepleset bukan karena pisang, tapi karena kulit pisang. Ada pisang malah alhamdulillah, begitu. Ya. Jadi orang tenggelam naik perahu karena apa? Tadi kalau alasannya bocor, tahu bocor langsung ditempel, insya Allah aman. Atau karena angin ombaknya nggak masalah kok, nggak usah nyalin angin deh. Berarti karena apa? Karena memasukkan air berlebihan, atau karena membiarkan air yang masuk itu dibiarkan. Coba kalau air masuk langsung dibuang, langsung dibersihkan, langsung dikuras. Antum melihat pernah kan itu para naik perahu itu ada asal-asal air langsung dibuang, yang aman aja dia. Tapi ketika dibiarkan, airnya menggumpal, airnya berlebihan, airnya menenggelamkan. Hati-hati ikhwan dan akhwat. Boleh jadi hari ini ada orang yang sangat dahsyat keimanannya, tapi dia bisa ambruk, dia hancur. Diawali dari lemahnya iman, ya lemahnya hati, dan kemudian adalah rusak. Jadi faktor yang pertama, karena kenapa hati itu bisa lemah dan rusak, demikian juga iman. Yang pertama karena jarang zikrullah. Ya. Antum ingat sunahnya kalau kita malam terbangun, surat apa yang kita baca? Ayat mana yang kita baca? Ali Imran 190, 191. Ustadz, aku enggak hafal ayat itu, paling enggak antum ngerti maksudnya ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Indah sekali bahasanya Allah. Zikir itu coba kamu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan berlari, dalam keadaan nyantai. Ya. Tetapi zikir itu kenapa orang hatinya menjadi lemah, rusak, imannya juga demikian? Ternyata yang pertama faktornya karena jarang zikrullah. Nah, yang ingin saya tegaskan, ternyata zikrullah itu kaitannya dengan apa? Ya, satu, boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Dan ternyata ketika poin-poin ini adalah betul-betul kita tunaikan, mantap, insya Allah kita akan menjadi manusia yang hebat. Seperti Rasul nyatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Salah satunya adalah zikrullah. Ternyata ikhwan dan akhwat, zikrullah itu cakupannya yang pertama adalah sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Itu yang pertama. Maaf, ikhwan dan akhwat, dalam satu hari satu malam antum mampu berzikir berapa ribu kali? Gak dihitung? Maksudnya gak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya. Sungguh kematian yang indah ketika orang itu menjelang detik kematiannya ratbul, dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Nah, zikrullah itu cakupannya satu, sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Tadi secara umum dikatakan zikrullah artinya selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di setiap permasalahan. Ya. Yang pertama, penyebutan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, astagfirullah. Termasuk saya melazimkan, yaitu apa? Jangan pernah kita lepas setiap hari satu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Lebih banyak lebih baik. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Paling tidak juga 100.
Syukur bisa lebih dari itu. Ternyata memahami makna angka itu bukan plek begitu, tetapi itu gambaran. 100 kan banyak. Kalau kita bisa lebih banyak dari itu lebih baik begitu memahaminya. Ya. Jadi kaitannya dengan zikrullah sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga demikian, ada yang mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendudukkan zikrullah, zikir itu diumpamakan seperti ikan yang selalu membutuhkan air. Bagaimana nasibnya si ikan yang dia jarang ketemu air? Ya mati. Makanya banyak manusia hari ini dia itu sebetulnya mayat yang berjalan. Kalau dia tidak menyandarkan kehidupannya kepada Allah, kalau dia jarang mengingat Allah. Ya, jadi zikrullah itu kaitannya dengan penyebutan asma Allah sebanyak mungkin. Apakah bentuknya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, masyaallah, termasuk afdalu dzikri la ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, zikrullah itu ternyata adalah yang dimaksudkan zikrullah adalah qiraatil Quran. Qiraatil Quran. Jadi orang yang dikatakan zikrullah adalah orang yang banyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran sendiri salah satu namanya adalah az-zikr. Ya, sebagai pengingat, sebagai penasihat. Maka orang yang betul-betul mentadaburi Al-Quran. Jadi sebetulnya Al-Quran itu dengan dua hal, dengan tiga ya. Artinya membaca itu ketika iqra itu dia tadabur wa tafakur. Ya, kita tuh berpikirnya itu maju, berpikirnya akhirat, berpikirnya ridha Allah, berpikirnya selamat. Ya, itu kita akan rasakan ayat-ayat Al-Quran. Afala taqilun, afala tadabbarun, afala tubsirun, siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mujrimin, kaifa kana akibatul mukadzibin. Kalau kita membaca saja, ya berpahala, tapi kurang memaknai. Kemarin sudah saya kasih gambaran, panjenengan sudah ditunaikan belum? Membaca Anas sampai Atin dengan memahami artinya. Sudah Bu? Halo? Assalamualaikum. Itu Anas sampai inna ataina dululah 1 pekan. Tapi betul-betul Allahu Akbar itu ngerti maknanya, itu akan membawa kekhusyuan dalam sholat kita. Ya, jadi ketika disebut zikrullah, orang ini masya Allah ahli zikir. Orang ini adalah orang yang sangat sering ahli Quran, dia sering membaca Quran, mentadabbur Quran, tafakurnya disesuaikan dengan Al-Quran. Kalau hanya membaca, ya karena dimanakan iqra itu ya tafakur, ya tadabbur di dalamnya. Ya, wong kita ini rata-rata lebih cerdas membaca Al-Quran daripada membaca Al-Quran. Pak Bu, kenapa Anda membaca Al-Quran? Oh ya, saya ingin ngerti informasi. Kalau yang senang olahraga tentang olahraga, kalau yang tentang ekonomi tentang ekonomi, cari barang-barang yang murah biar bisa dijual lagi mungkin. Kalau yang tentang politik atau tentang berita dan yang lain sebagainya. Tapi ketika ditanya kenapa Anda membaca Al-Quran, pingin dapat pahala, ya begitulah, nggak pernah maju-maju kita. Makanya ikhwan dan akhwat, coba nampaknya kita juga perlu mengulas tentang tafsir Al-Fatihah. Itu sahabat Nabi kalau udah baca Al-Fatihah, kalau sholat itu mereka betul-betul bisa mewek, bisa nangis betul. Diawali dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terpikir apa? Segala puji itu milik Allah. Ya Allah, kenapa kok aku hidup tuh masih ingin dipuji, disanjung manusia? Itu saja dia sudah terpikir ke situ. Ya. Jadi zikrullah yang kedua maknanya adalah yaitu membaca, mengkaji, mentadaburi Al-Quran, tafakur dan tadabur terhadap Al-Quran, qiraatil Quran. Yang ketiga, yang dimaksudkan zikrullah adalah yaitu iqamati sholat. Aqimi sholat li dzikri.
Tegakkanlah sholat, sholat itu adalah untuk mengingatku. Maka sholat disebut dengan zikrullah. Antum kan apa nggak tertarik kata Nabi? Barang siapa yang dia bisa menjaga 12 rakaatnya setiap hari sampai mati loh, bukan hanya sekali waktu aja. Apa? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah baginya yaitu di surga. Salat yang rawatib itu. Yang 12. Minimalnya yang 10. Kalau yang 10 berarti zuhurnya yang qobliyahnya 2. Tapi kalau yang 12 berarti qobliyahnya 4 rakaat. Jadi orang yang disebut ahli zikir adalah orang yang menjaga sholatnya, orang yang memperhatikan sholat-sholatnya, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, nawafil. Boleh kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Ya, ini ma'nahu artinya apa? Terangilah, cahayailah tempat-tempat tinggalmu, hatimu, pikiranmu dengan apa? Dengan salat-salat sunnah dan qiraatil Qur'an. Maka ketika disebut zikrullah, orang ini ahli zikir, orang ini orang yang betul-betul menjaga salatnya. Ya. Baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Maka kekuatannya dahsyat orang-orang seperti ini. Ya. Ikhwan dan akhwat, duha bagian termasuk di dalamnya salat. Kemudian yang keempat, ya tadi zikrullah itu penyebutan asma Allah sebanyak mungkin, ya. Kemudian adalah qiraatil Quran wa tadabburuhu, kemudian iqamatis shalah, mendirikan salat. Kemudian disebut dengan zikrullah itu adalah thalabul ilm. Jadi setiap muslim muslimah itu tiap hari harus menambah ilmu. Kalau majelis ilmu seperti ini, ya waktunya ditentukan, tempatnya, ada ustadznya, berbarengan dengan yang lainnya, jamaah yang lainnya, itu thalabul ilm yang katanya majelis ilmu. Tapi menambah ilmu sekarang ini masya Allah. Jadi ternyata di kalangan sahabat sendiri juga ada waktu-waktu ya. Kalau Ibnu Abbas itu ngajarnya hari Selasa, Ibnu Umar itu hari Kamis, Ibnu Mas'ud itu hari Senin atau hari Rabu. Atau ternyata sahabat-sahabat itu memiliki majelis-majelis ilmu. Ya. Dan mereka ketika Rasulullah setelah wafat, mereka ya kembalinya kepada sahabat-sahabat yang sangat dekat, ya, pemahaman tentang Al-Qur'annya. Baik. Jadi kalau sekarang ini kita nambah ilmu sangat memungkinkan. Bisa melalui YouTube, bisa melalui radio, bisa melalui VCD, bisa melalui USB, ya. Tinggal pilih, ya. Mau ustadz yang keblinger sampai yang benar ada. Ya. Makanya ada ungkapan menarik itu. Kalau Habibnya blow on kok diikutin? Masa mengatakan Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim? Coba, kurang ajar banget ini. Doktrin apa seperti ini? Ya. Padahal kita menghormati seseorang itu karena tingkatannya apa? Kalau kita menghormati seseorang itu yang pertama karena keimanan dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua karena alimnya, ilmunya benar. Kita hormati, kita muliakan karena Allah memuliakan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian karena akhlaknya, adab dan akhlaknya. Jadi kalau kita dalam Islam itu ternyata memberikan panduan yang indah dalam menghormati seseorang, memuliakan seseorang. Satu karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian karena ilmunya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Jadi dari ayat ini cuma satu tugas kita. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Apa tugas kita? Apa tugas kita? Apa tugas kita? Memantaskan diri di hadapan Allah. Pantas enggak kita ini diangkat derajat kita oleh Allah? Pantas enggak kita ini dimuliakan oleh Allah? Kalau kita mengatakan pantas, dari sisi apa? Ya. Coba yang kemarin sudah pernah saya sampaikan, ada 17 ilmu yang setidak-tidaknya kita kuasai. Ya. Itu ilmu yang mana yang sudah kita kuasai? Bismillah. Baik. Ya. Kemudian maaf ya, kita belok sedikit ya. Jadi memuliakan seseorang, satu karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dua, karena ilmunya, dia alim, memahami Al-Quran dan Sunnah, ilmunya benar. Yang ketiga, karena adab dan akhlaknya mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Antum perhatikan, orang-orang yang berilmu dengan benar, orang yang istiqomah dengan ilmunya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, yakin dia bisa memberikan banyak manfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain. Ya. Makanya orang-orang dahulu itu pembekalannya kepada anak-anaknya adalah ilmu. Bahkan Rasul sendiri, para nabi dan Rasul tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmunya Allah, kebenaran wahyu yang diajarkan. Ya. Kemudian yang keempat, kita memuliakan seseorang karena ibadahnya. Gimana Ustadz kalau itu orang ahli ibadah kok enggak dimuliakan lebih dulu? Kita lihat dulu ibadahnya. Ibadahnya benar atau enggak? Karena naumul alim, tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang ibadahnya orang yang bodoh. Coba aku tanya, gimana tidurnya orang yang berilmu? Tidurnya orang berilmu itu diawali sebelum tidur dia pasti wudu dulu. Pasti dia baca Al-Quran dulu. Pasti dia muhasabah diri. Pasti dia menambah ilmu. Dan pasti dia mendoakan yang lainnya. Dan pasti dia sendiri berdoa, pingin bisa bangun sholat tahajud, atau andaikan dimatikan, minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf, kalau kita tidurnya belum begitu ya, kayaknya kita belum pantas menyandang sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Ada loh yang susah baca Quran, yang susah tidur, susah banget tidur, tapi begitu ambil Al-Quran langsung A'udzubillah minasyaitonir alif lam leksek. Malam hari dia terkejut. Bagaimana enggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Astagfirullah. Kemudian kita memuliakan seseorang karena nasabnya. Dan orang yang nasabnya baik, dia nggak perlu promo-promo. Saya ini, ya, urut-urutan saya, nasab saya kalau di runtun ini ketemunya dengan Pangeran Diponegoro. Ya, urut-urutan nasab saya ini kalau diurut-urut ketemu dengan Pangeran Diponegoro dari Nabi Adam. Ya, dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam semua ketemu. Allah Allah. Nggak usah pamer-pamer. Saya durian Nabi, saya durian Nabi. Kalau emang kamu durian Nabi, tunjukkan adabmu, akhlakmu, kedermawananmu. Doktrin apa ini? Kalau ada Habib yang mabuk, jangan diomelin, jangan dimarahin, jangan dikasih duit, kasih beras. Kalau dikasih duit dia nanti mabuk lagi. Apa ini?
Coba pemuliaan terhadap durian Nabi, lihat. Satu, ayatnya kan jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian Nabi mengatakan, menegaskan, maksudnya apa? La fadlun a'jamiyun wa arabyun. Ya. Quraisy au la Quraisy au ghair Quraisy. Enggak ada utamanya lebihnya. Orang Arab ataupun bukan Arab, bahkan Quraisy ataupun bukan Quraisy. Kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, enggak ada bedanya. Tapi yang menjadi pembeda di hadapan Allah adalah karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Itu kalau kita simpulkan sabda Rasulullah, itu menegaskan orang-orang Quraisy dulu bangga banget, ada kesombongan pada dirinya. Tapi setelah Rasul menyatakan dengan maksudnya seperti tadi itu, akhirnya mereka nggak ada lagi seperti itu. Kemudian apa? Nggak ada privilegisasi ya bagi umatnya, bagi dzurriyyah Rasul. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Mestinya kalau memang dzurriyyah Nabi, tunjukkan adabnya, tunjukkan akhlaknya. Itu kalau kita simpulkan, para wali songo berdakwah ke Indonesia, ke Nusantara ini mengedepankan ilmu dan akhlak, ilmu dan adab, sehingga dakwanya diterima. Padahal mereka jelas insya Allah termasuk waliullah. Ya. Makanya kita ini kadang-kadang ya tidak sadar dibodohin. Orang itu kalau ya kecil dia membesar-besarkan diri biar diakui kebesaran. Enggak usah perlu gitu. Kalau orang yang beriman itu inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ikhlas itu tidak menjadi senang karena pujian sanjungan orang lain, enggak jadi sedih juga karena ini cercaan orang lain. Ya. Karena semata-mata yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, baru umurnya. Jadi memuliakan orang itu begitu. Satu, karena keimanan ketakwaannya. Dua, karena ilmunya, karena alim, ilmunya benar tapi sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, karena adab dan akhlaknya. Yang keempat, karena ibadahnya. Yang kelima, karena nasabnya. Yang keenam, karena umurnya. Ya. Tapi nggak harus plek gitu juga, dalam prakteknya nggak harus plek gitu juga. Coba antum tahu kan kisah memuliakan karena umur yang kemudian menjadi hukum dalam sholat? Peristiwa siapa? Kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Kisahnya Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi hukum. Ketika sholat subuh, Ali bin Abi Thalib biasanya nggak kesiangan. Qadar Allah pada waktu itu kesiangan. Pas mau menuju ke masjid, begitu mau cepat, di depannya ada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidak mau balap orang itu. Ali bin Abi Thalib malah terus ya mengikuti dari belakang, khawatir jangan-jangan orang tua ini ya nanti jatuh dan lain sebagainya. Ternyata pas di depan masjid, bukannya dia ke masjid, malah bablas. Diketahui ternyata itu adalah orang tua Yahudi. Yang itu kemudian menjadi hukum kita kalau sholat. Ketika Rasulullah ruku, ya kan? Ketika Rasulullah ruku itu kok, ketika Rasulullah ruku, pas mau mengangkat, ditahan oleh malaikat Jibril. Yang itu kemudian kita menjadi hukum, kita boleh bertasbih sebanyak mungkin, melafaz asma Allah. Nah kalau laki-laki pas dia datang, pas baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, langsung Allahu Akbar, Pak. Ya, imamnya rukuk, dia mendapatkan rukuk, dia dapat 1 rakaat. Dan itu kaitannya dengan apa? Peristiwa pemuliaan orang tua. Jadi ini namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Ya. Jadi itu menjadi hukum. Makanya apa? Kalau kita imamnya rukuk, kita masih bisa mendapatkan rukuk, walaupun Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim langsung kita rukuk, kita masih kebagian rukuknya, kita dapat 1 rakaat. Ya. Enggak menyelesaikan Al-Fatihah, alhamdulillahirrahmanirrahim, cepet. Enggak begitu Allah Akbar, sudah ada sami Allah manamidah.
Nggak perlu. Al-ajalatu min amali syaitan. Baik ya. Bisa dipahami ini? You understand? You understand? Masya Allah. Baik, kembali. Zikrullah yang keempat. Apa tadi yang keempat? Thalabul ilm, menambah ilmu. Kenapa bahasanya thalabul ilm tidak majelis ilmu? Kalau majelis ilmu kita akan kesulitan. Berarti tiap hari kita harus bermajelis ilmu. Tapi menambah ilmu memungkinkan sekali. Ya, sekarang lebih-lebih di zaman kita ini. Ya. Kemudian yang disebut zikrullah apa? Orang yang banyak berdoa. Ya. Doa mukul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Dalam riwayat yang lain doa itu adalah wal ibadah. Doa itu adalah, ternyata nggak mungkin orang yang berdoa nggak menyebut Allah. Nih, ternyata Masya Allah, saya renung-renungkan sahabat Nabi itu dahsyat sekali, orang-orang saleh dahulu deh. Dia berdoa, dikatakan minta A. Kalau dia minta A, dikabulkan oleh Allah, dia katakan alhamdulillah. Tapi kalau dia berdoa minta A, ternyata dikasih oleh Allah B, apa yang dikatakan? Alhamdulillah banget. Lebih alhamdulillah. Apa rahasianya? Kalau dia minta A, dikabulkan, alhamdulillah. Tapi kalau dia minta A, ternyata ya dikasih oleh Allah B, dia lafazkan alhamdulillah bisa 2-3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cara berpikirnya kita yang belum sampai ternyata. Kenapa? Dia berpikirnya begini, kalau saya minta A dikasih oleh Allah A, itu pilihan saya. Tapi saya minta A, Allah kasih B, maka inilah pilihan Allah yang terbaik untuk saya. Tidak ada keluh kesah. Saya belum bisa seperti itu loh Bu. Jadi ternyata salah baca. Wah, itu rahasianya sahabat Nabi, nggak perlu berkeluh kesah. Makanya misalkan, panas nih. Ya kalau panas ya kita, ya ingat aja azab neraka itu lebih berat lagi. Ya kita mendinginkan hati kita, mendinginkan diri kita. Oh capek, alhamdulillah capek. Gak usah berkeluh kesah, capek aku. Ya udah, dengan capek kita istirahat. Aduh dingin ini, ya udah ngopi. Jadi nggak boleh berucap-ucap yang nggak baik itu. Jadi ya. Nah, cuman ketentuan doa, ikhwan dan akhwat, yang dikaitkan dengan zikrullah, kaitannya dengan zikrullah yang kaitan doa. Ada berapa ayat tentang doa? Ada berapa ayat tentang doa? Banyak itu berapa lusin? Ada berapa ayat tentang doa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai bilang begitu saya. Jadi yang saya ketahui ayat tentang doa itu ada 203 ayat. Ya. Cuman dari 203 ayat itu cukuplah 3 ayat menjadi sandaran doa. Ya. 3 ayat ini menjadi sandaran doa yang utama. Apa itu? Yang pertama dalam surat Ghafir. Surat Ghafir surat yang keberapa?
40 surat Al-Mu'min. Ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Lihat, mintalah kalian kepadaku, mintanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ngapain kita minta-minta sama kuburan? Orang yang sudah mati itu kita doakan, bukan kita minta didoakan. Lah kalau kita minta didoakan sama yang sudah mati, kapan dia istirahatnya? Pastikan ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan. Tapi ingat ikhwan akhwat, kok kita sudah berdoa kok enggak dikabul-kabulkan oleh Allah? Bukan Allah yang salah, kita yang salah, karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Jangan-jangan penyebab dikabulkannya doa itu belum kita penuhi. Karena Allah enggak pernah menyelisih janjinya. Yang kedua, yang kaitannya dengan doa apa? Dalam surat Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya kami mohon pertolongan. Jadi doa itu selalu dikaitkan agar kita bisa beribadah kepada Allah, dan semua yang kita lakukan ini sandarkan kepada Allah. Enggak pernah dia mengatakan ini karena jerih payah saya, enggak. Saya sudah sering contohkan pada antum, contohnya tentang rezeki. Anggap ini roti, ini kue, udah dipegang, tinggal lep, anaknya minta, cucunya minta, kita kasih enggak? Berarti rezeki siapa? Padahal sudah kita pegang. Maka rezeki yang sebenarnya adalah yang kita gunakan untuk ibadah atau untuk maksiat, itu aja. Kalau untuk maksiat berarti kita nggak amanah kepada Allah. Ikhwan dan akhwat, masih ingat? Dalam satu hari satu malam Allah kasih kita waktu berapa menit? Dalam satu hari satu malam Allah kasih kita waktu berapa menit? Berapa menit? 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Halo? Assalamualaikum. Dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Berarti kita ini banyak masih yang membuang waktu. Kemudian yang ketiga, ayat yang kaitannya dengan doa. Ayo gantian dong, masa aku terus? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Monggo dibacakan. Al-Baqarah itu Quran saya surat yang kedua. Sama ya? Ini Qurannya pada baru ya? Enggak, biasanya kalau Quran baru tuh agak lengket-lengket gitu loh ya. Jarang dibuka. Masya Allah. Monggo.
yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku berikan. Aku kabulkan permohonan sambil berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Iya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakan aku sangat dekat. Aku akan kabulkan permintaan hambaku apabila berdoa memohon kepadaku. Tapi syaratnya penuhi dulu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Jalankan perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Ya. Baik. Kemudian zikrullah itu ternyata dikaitkan dengan saum. Jadi orang yang saum ternyata itu adalah orang yang sangat disebut ahli zikir. Antum rasakan, kita rasakan ketika kita puasa lebih banyak bisa mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah dibanding dengan nggak puasa. Ada? Astagfirullah. Makanya kekuatan zikrullah itu wakurullah zikran katsira itu dalam pengingatan kita, pelafatan terhadap asma Allah, kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan qiraatil Quran, kaitannya dengan doa, kaitannya dengan ilmu, kaitannya dengan saum, betul-betul akan memantapkan, menjadikan hati kita baik. Orang itu energik dalam hidupnya. Maka yang ada tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa memperhatikan sholat-sholat tadi yang wajib maupun yang sunnah, tiada hari tanpa ilmu, tiada hari tanpa penyebutan pelafatan asma Allah. Kalau filosofinya saum itu kan pengendalian diri emosi hawa nafsu dan amarah. Andaikan dia tidak berpuasa secara fisik, tetapi dia puasa dalam pengendalian hawa nafsunya, itu lebih dahsyat lagi. Satu lagi, ternyata zikrullah itu adalah yang dimaksudkan orang yang zikrullah, orang yang ahli zikir adalah al-jihadu fisabilillah. Ya, cuman pemahaman jihad kita itu kan saat ini apa? Jihad itu satu, kaitannya pengekangan emosi hawa nafsu dan amarah. Jihadun nafas. Kemudian jihad yang maknanya mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh menjaga diri dalam lingkaran iman, ilmu, ibadah dan amal soleh. Jangan pernah kita jauh dari lingkungan iman, lingkungan ilmu, lingkungan ibadah dan lingkungan amal soleh. Ya. Jadi makna zikrullah adalah al-jihad fisabilillah apa? Orang yang selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kita dibalik ini berarti kalau kita jarang berzikir, menyebut asma Allah, jarang membaca Al-Quran, mengabaikan sholat, nggak menambah ilmu, ya, jarang berpuasa, mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah, tidak bersungguh-sungguh, tidak mujahadah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, maka hati kita, iman kita lambat laun pun akan kegerus, yang akhirnya menjadi lemah dan akhirnya bisa rusak. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, jadi penyebab lemah rusaknya hati dan iman satu karena jarang zikrullah, yang uraian zikrullah tadi. Yang kedua adalah apa? Nah ini, ya, kasratul kalam batil. Kasratul kalam batil. Apa artinya? Banyak berkata-kata yang batil. Meliputi apa? Satu. Yang kedua, rusaknya hati iman ibadah kita itu, rusaknya lemah dan rusaknya hati dan iman kita. Satu karena jarang zikrullah yang liputan tadi. Yang kedua karena kita masih sering berkata-kata yang batil. Nah, meliputi apa? Satu,
Perkataan batil itu meliputi satu, marah-marah. Ibu sehari marah berapa kali? Padahal hadisnya la taghdab walakal jannah. Kan ayatnya orang yang bertakwa itu kan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal afina 'anil nas. Untuk apa marah? Marah itu gampang. Tapi efeknya, akibatnya panjang. Ibu hitung-hitung sampai hari ini sudah berapa kali buat marah suami? Pak, Ikhwan, bapak-bapak ketahui ya, ibu-ibu itu kalau lagi marah, istri itu kalau lagi jengkel marah, ternyata untuk menyadarkan dia, untuk ngobatinya cukup dengan dua hal. Yang pertama, kalau istri lagi marah seperti apapun, kasih duit. Contohnya bilang, dia lagi ngambek, lagi marah, Mi, ini ada 500, Umi tertarik gak Mi? Kalau boy bilang-bilang, emang dari mana? Mau gak Mi? Iya deh, nah mulai dia. Yang kedua yaitu dikasih kunyit. Yakin semarah-marahnya istri, kalau dia dikasih kunyit, insya Allah dia akan hilang marahnya. Emas maksudnya. Coba deh, setuju nggak Bu? Setuju nggak Bu? Emang kelihatan. Istri lagi marah, lagi ngambek, Mi, aku ada rezeki nih Mi, yuk ke toko emas Mi, adalah untuk 5 gram. Betul nih Mas, tadinya apa? Makanya saya kalau bimbing umroh itu jadi tour leader, kalau saya ingatkan ini bapak-bapak, kalau nanti terjadi keributan di Madinah atau di Makkah, ya itu udah nggak usah sulit-sulit, istrinya dikasih kunyit saja, yakin. Mbok semarah apapun yakin insya Allah. Maksudnya apa Ustaznya tadi? Ya Mi, di bawah itu kan banyak toko-toko emas tuh. Sembuh itu. Baik. Jadi ucapan batil kalau kita masih melakukan, itu yang bisa menggerus hati iman kita. Sering marah. Marah itu mendatangkan penyakit, mempercepat tua, mempercepat mati. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, panjenengan itu nggak marah aja sudah tua. Apalagi kalau maka ibu-ibu, saran saya, baiknya panjenengan itu di bajunya itu ngantongin cermin kecil. Jadi kalau pas begitu marah langsung lihat wajahmu. Masya Allah. Yang kedua, perkataan batil itu bisa menjadikan lemahnya, rusaknya hati iman kita. Yang kedua, sering dusta.